dari bawah, begitu udah seneng ditekan lagi. Hanya istri kita kadang-kadang bikin kesel, bikin marah, dia doain aja. Yang kedua, Khadijah ini cerdas. Bagaimana dia bisa memanage dagangan sedemikian rupa untuk jadi saudagar aja, itu udah sebuah kecerdasan. Yang kedua, indikasi kecerdasan bisa kita lihat ketika Rasulullah SAW dapat wahyu, itu datang ke Khadijah, itu Khadijah punya hujah. Ketika Rasulullah SAW takut kalau ini yang datang adalah makhluk yang jahat, jin atau sejenis hantu, itu Khadijah kemudian memberikan argumentasi, tidak gitu. Karena Allah gak mungkin nyuruhin makhluk yang jahat kepada kamu. Kamu adalah orang yang senantiasa nyambung silaturahim, kamu adalah orang senantiasa menyambut tamu, kamu adalah orang senantiasa membela orang-orang lemah, kamu adalah orang berpihak pada kebenaran. Jadi hujahnya itu dalam, dan ini nggak mungkin kalau nggak cerdas. Yang lebih cerdas lagi adalah Khadijah membawa Rasulullah kasus ini kepada orang yang tepat. Dan ini nggak banyak nih. Waktu itu dukun banyak, Pak. Dukun banyak, kenapa nggak dibawa ke dukun aja? Nggak dibawa ke dukun, datang ke Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang masih punya nuansa Samawi, gitu. Pandai menulis Ibrani, menerjemahin bahasa-bahasa Ibrani. Datang ke Waraqah, ini tepat. Datang ke orang yang pas dalam satu masalah, datang ke orang yang pas, itu sebuah kecerdasan. Karena banyak ada orang punya masalah, begitu dia tahu masalahnya, dia datangnya salah, gitu. Bukan ke tempatnya, bukan ke orang yang paham ahli tentang masalah itu. Akhirnya apa? Solusinya jadi masalah. Solusi yang ditawarkan jadi masalah. Nah, Khadijah, kecerdasannya bisa dilihat dari bagaimana Khadijah mampu manage, melihat sebuah masalah dan dia tahu kemana dia harus bertanya, menyelesaikan masalah itu. Itu juga kecerdasan. Dan menarik dari kecerdasan yang lain adalah Khadijah tahu dia harus nyerahin ke orang kayak apa dirinya. Wah, ini kecerdasan wanita nih. Ini wanita harus banyak belajar dari Khadijah. Ini kecerdasan seorang wanita. Dia tahu kepada siapa dinyerahkan dirinya. Makanya dia agak agresif karena nggak mau keduluan orang lain. Ini mahal. Mungkin wanita-wanita sekarang akan mengatakan itu kesannya murahan. Ini bukan kesan murahan apa enggak. Dimana-mana juga lakinya dong yang duluan. Nggak bisa. Kalau melihat cerita begini, ini menunjukkan bahwa Khadijah memang cerdas. Dia tahu kepada siapa dia menyerahkan dirinya. Dan dia lihatnya Rasulullah istimewa. Maka dia agak sedikit agresif. Dia bertanya, Rasulullah, Muhammad bin Abdullah mau menikah. Kesannya agresif. Bukan sekedar agresif atau tidak. Tapi ini bicara tentang kecerdasan, dia nggak mau keduluan dari orang lain. Diambil gitu langsung kesempatan itu. Itu kecerdasan. Di zaman Rasulullah banyak wanita-wanita cerdas begitu. Sehingga Rasulullah SAW sering kedatangan seorang wanita yang pengen nikah. Bukan nikah sama siapa-siapa, nikah dengan Rasulullah SAW. Siapa yang nggak pengen? Siapa yang nggak pengen? Walaupun suatu saat ada seorang wanita yang minta nikah dengan Rasulullah diam aja, nggak respon. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ente nggak mau, aneh aja dah. Ya ada. Akhirnya dinikahi dengan sahabat Rasulullah. Tapi ini bagian dari kecerdasan seorang wanita. Dia tahu dia harus menyerahkan dirinya ke siapa. Ini juga bagian dari kecerdasan Khadijah. Yang pertama suci. Yang kedua cerdas. Yang ketiga matang. Khadijah nikah dengan Rasulullah usia 40 tahun. Usia 40 tahun ini usia kematangan. Rasulullah diangkat jadi nabi, jadi rasul juga usia 40 tahun gitu. Jadi 40 tahun ini matang. Kalau virus itu udah matang, baru ada vaksinnya. Ini belum matang udah ada vaksinnya, bisa vaksin mulu kita. Iya, logikanya iya, karena dia mutasi terus, berubah terus gitu. Jadi kalau ada pandemi itu mengatakan dia harus stabil dulu. Bentuknya stabil dulu, baru ada vaksin, baru efektif. Ketika belum stabil, udah ada vaksin, akan ada vaksin susulan karena virusnya bermutasi terus. Nah, usia 40 tahun itu udah stabil, nggak terlalu banyak perubahan. Usia 40 tahun, biasanya nggak jauh-jauh banget gitu. Usia 40 tahun itu mateng orang, sehingga
Khadijah itu nikah dengan Rasulullah menarik, usia 40 tahun. Itu matang. Kematangan itu kelihatan ketika Rasulullah SAW pulang dan dari Gua Hiro, takutan, dan Jibril datang, sampai Rasulullah mengatakan selimuti aku. Begitu takutnya Rasulullah sehingga badannya gemetar karena saking takutnya. Khadijah tampil matang bener, wanita matang gitu. Ini aneh nggak kebayang kalau istrinya Aisyah. Kalau istrinya Aisyah ketakutan begitu, mungkin Aisyah bisa lebih takut dari Rasulullah SAW. Ini enggak, Khadijah langsung berikan membackup gitu di Rasulullah SAW, memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan, sehingga Rasul bisa tenang gitu, berpikir jernih. Rasul ada solusinya lagi, langsung ke Waraqah bin Nawfal. Ini bukan wanita biasa, matang gitu Khadijah. Nah belakangan juga karena kehidupan Rasulullah itu jadi keras setelah diangkatnya di Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena banyak intimidasi, teror, fitnah, macam-macam. Dan Khadijah mendampingi Rasul begitu setianya gitu dalam kehidupan yang keras, nggak ada keluhan, nggak ada manja, nggak ada matang benar gitu, siap gitu ngadepin apapun yang terjadi dalam perjuangan dakwah bersama Rasulullah SAW. Karena ini menarik ya, susah-susah tuh sama Khadijah gitu. Begitu Khadijah meninggal, itu Nabi kayaknya nggak mempel, masih nempel dengan Rasulullah ya. Walaupun udah nikah dengan Aisyah, itu kalau mau berangkat keluar pasti yang disebut adalah Khadijah. Maka Aisyah waktu itu berkomentar, ya Rasulullah, orang tua masih diingat aja, orang tua masih diingat, orang tua Khadijah orang tua, dia kan anak muda, orang tua masih diingat aja, kan ada yang muda, Aisyah maksudnya. Kata Rasulullah terdiam dan mengatakan Khadijah itu wanita yang tak tergantikan. Dan menarik, Rasulullah baru nikah berpoligami di ta'adud itu setelah Khadijah meninggal. Jadi Khadijah nggak pernah ta'adud. Maka istri-istri orang sono tuh suka bilang, jadikan saya Khadijah, jangan Aisyah. Ya, jangan Aisyah. Khadijah itu artinya nggak diduain sampai meninggal. Kalau Aisyah sebentar kemudian diduain. Anak Hafsah, ada Zainab dan yang lain. Jadi menarik. Dan yang menarik itu Khadijah tuh susah gitu, susah bersama Rasulullah. Kalau senang, ini nggak jadi ukuran bahwa wanita itu mencinta dengan suaminya. Senang, yang menunjukin wanita itu setia dengan suaminya adalah ketika dia sanggup bersusah-susah dengan suaminya gitu. Dan ini biasanya istri pertama. Iya, istri pertama. Istri pertama tuh lebih dari muda, susah-susah, berintis, susah-susah, begitu jadi pejabat dia nikah lagi. Kasihan bener. Pas susah aja masih pertama, pas lagi senang masih kedua. Setia hargai dong. Rasul tuh nggak bisa move on gitu kesannya. Ketika udah nikah dengan Aisyah saja, itu nggak move on gitu. Kenapa? Karena jasanya yang luar biasa dan kesetiaan yang luar biasa. Ini Khadijah susah-susah siap gitu bersama Rasulullah. Itu pamul lagi dulu ya. Istri pertama itu biasa setia, susah-susah, nitis dari bawah. Begitu udah seneng ya dinekah lagi. Siap bener. Istri pertama. Kalau Mukhtalimah enggak jauh. Dia mah. Dia. Jadi dia luar biasa gitu. Bahkan wafatnya Khadijah itu di sela-sela penderitaan, di boykot ekonomi, pemboikotan ekonomi. Bani Hashim diboykot oleh seluruh kabilah Arab, jadi kelaparan, kesusahan dan sebagainya. Disitulah Khadijah wafat. Jadi ceritanya kehidupannya keras, dan itu ada pada diri Khadijah. Suci, cerdas, matang. Yang keempat, ketinggian akhlak. Ketinggian akhlaknya khususnya dalam bersikap kepada suaminya. Pada Rasulullah SAW 25 tahun
Khadijah nikah dengan Rasulullah, itu suaranya nggak pernah lebih keras dengan Rasulullah SAW. Nadanya itu nggak pernah keras dari suami. Kalau setahun masih nggak keras sih biasa. 25 tahun suara Khadijah itu nggak pernah lebih keras dari suara Rasulullah SAW. Ini nggak kebayang. Yang menarik lagi, Khadijah itu hartanya banyak. Kalau dia mau marah-marah, dia layak marah-marah sama Muhammad. Nah, dia punya harta banyak. Kebayang nggak? 3 tahun menjelang kenabian, itu Rasulullah malah suka ke gua Hiro. Bolak-balik ke gua Orang Hiro. Bolak-balik ke gua Khadijah marah. Ada marah. Bahkan begitu bekalnya habis disiapin lagi sama Khadijah. Marah, ada marah. Bayangin, yang harusnya seorang suami yang Maisa memberikan kehidupan, ini main ke gua sampai 3 tahun. Karena kegundahan melihat umatnya, masyarakatnya. Itu Khadijah dengan sabar mensupport apa yang dilakukan oleh suaminya. Lah ada kata marah, suara tinggi aja nggak ada. 25 tahun hidup bersama Rasulullah, nggak pernah lebih tinggi dari suaranya, nggak pernah lebih tinggi dari suaminya. Ini harusnya jadi cermin. Karena pada akhirnya seorang wanita itu tergantung pada keridhaan suaminya. Jadi, kalau suaminya ridho, pasti Allah ridho. Kalau suaminya nggak ridho, Allah juga nggak akan ridho. Tuh. Jadi masuk surga nggak masuk surga seorang wanita akan tergantung dengan keridhaan suaminya. Makanya sering wanita kalau meninggal dia ngomong dulu sama suaminya, ridhoin ya bang. Iya, itu pintu gerbang nih masuk surga. Kalau itu nggak ada, celaka dia. Iya dah, buruan dah. Itu juga redo tuh. Gua redo dah. Iya dah, udah meninggal gua redo dah. Bukan redo gitu maksudnya. Redo dalam pengertian memaafkan, ikhlaskan semua apa saja yang dia pernah lakukan. Kadang kita suka marah, kadang kita suka kesel gitu. Ada aja gitu. Nah, keridhaan istri, keridhaan suami itu menjadi tiket buat istri masuk surga.